kesempatan kali ini saya akan memberitahukan cara menggunakan pupuk daun yang tepat untuk aglonema dan tanaman hias lainnya ya. Nah, seperti kita ketahui, pupuk daun atau foliar fertilizer merupakan istilah bagi pupuk yang cara aplikasinya dilakukan dengan cara penyemprotan pada bagian daun tanaman hias ataupun tanaman aglonema ya. Nah, pupuk daun memiliki 3 kelebihan, antara lain penyerapan unsur hara yang diberikan berlangsung lebih cepat ya. Terus pupuk daun mencegah kerusakan media tanam serta memiliki kandungan hara yang lebih lengkap. Namun untuk hasil yang lebih efektif dan efisien, maka perlu cara aplikasi pupuk daun yang tepat, yakni dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya ya. Nah, kaidah atau petunjuk maksud saya yang perlu diperhatikan saat penggunaan pupuk daun, yaitu tepat teknik, terus tepat sasaran, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat dosis atau konsentrasinya ya. Nah, untuk yang pertama, cara penggunaan pupuk daun yang pertama adalah tepat teknik. Jadi aplikasi pupuk daun dilakukan dengan cara penyemprotan ya, atau spraying. Nah, penyemprotan dilakukan sampai daun itu terlihat basah. Nah, kita akan racik dulu ya. Nah, sebelum kita menggunakan pupuk daun, kita harus membaca terlebih dahulu cara penggunaan yang ada pada produk pupuk tersebut. Nah, seperti Gandasil D seperti ini. Nah, di produk ini dengan melarutkan 10-30 gram ke 10 liter air. Jadi kalau 10 liter air itu kan terlalu banyak ya, kalau tanaman kita itu tidak banyak. Nah, cara yang paling efisien, kita gunakan 1 liter, terus kita gunakan 1-3 gram. Nah, seperti itu ya. Atau yang paling aman itu separuh dari 1 sendok teh seperti ini. Nah, untuk 1 sendok teh ini kan ukuran 10 gram ya. Nah, seperti ini. Oke, separuhnya. Terus kita kasihkan ke 1 liter air. Nah, kalau teman-teman menggunakan 10 liter, teman-teman menggunakan 1 sendok teh seperti ini ya. Nah, kita aduk sampai rata, terus kita gunakan semprotan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus teman-teman bisa menggunakan semprotan yang lebih besar lagi juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, pupuk daun seperti ini bisa digunakan bersama dengan pestisida, dicampurkannya ya, atau menggunakan fungisida antrakol seperti ini. Tetapi jangan menggunakan pupuk daun yang dicampur dengan pestisida atau fungisida yang menggunakan zat perekat. Nah, biasanya pecinta tanaman itu menggunakan zat perekat seperti Sunlight seperti ini ya. Nah, dampak yang ditimbulkan dari perlakuan di atas dengan menggunakan zat perekat itu pupuk daun yang kita semprotkan seperti ini. Nah, ini akan lengket pada daun dan tidak dapat diserap oleh tanaman karena ada zat perekat. Nah, biasanya alternatif zat perekat itu Sunlight seperti ini. Ada juga yang menggunakan khusus untuk zat perekat. Nah, selain itu, pupuk daun yang kita berikan itu tidak akan diserap oleh daun, sehingga daun itu nantinya akan rusak seperti terbakar. Jadi lama-kelamaan daun itu akan menguning. Nah, seperti itu ya. Jadi usahakan kalau teman-teman mencampurkan pupuk daun dengan bahan yang lain itu jangan ada zat perekatnya ya. Boleh juga mencampurkan dengan antrakol seperti ini, tapi jangan ada zat perekat. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, cara penggunaannya adalah tepat sasaran. Nah, daun ini memiliki mulut daun yang disebut stomata ya. Nah, stomata terletak di bagian punggung daun. Nah, seperti ini. Oleh karena itu, agar aplikasi pupuk daun seperti ini itu lebih maksimal, teman-teman menggunakan penyemprotan agar tepat sasaran ya. Maka saat kita melakukan penyemprotan pada daun, kita menghadap ke bagian daun yang ke bawah seperti ini. Nah, jadi dari bawah seperti ini ya, bukan dari
atas seperti ini, karena kebanyakan stomata itu ada pada bagian bawah daun. Jadi kita semprotkan seperti ini dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah seperti itu ya. Terus untuk yang ketiga adalah tepat jenis. Jadi jenis pupuk daun, nah ini kan ada dua ya, ada juga pupuk daun dengan jenis yang lain, tetapi yang paling umum digunakan adalah pupuk gandasil seperti ini. Nah terus untuk yang ketiga, cara penggunaannya adalah tepat jenis. Nah jenis pupuk daun yang tidak dipakai itu disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Apabila bertujuan untuk memacu pertumbuhan vegetatif, maka pupuk daun yang digunakan adalah pupuk daun yang khusus digunakan untuk daun, misalnya seperti gandasil D seperti ini ya. Nah D berarti digunakan untuk daun, kemasannya yang warna hijau seperti ini. Nah dan apabila tujuannya untuk mensuplai tanaman menjelang pembungaan atau pembuahan, maka digunakan pupuk gandasil B seperti ini. Nah B berarti buah ya, atau bunga. Nah seperti itu ya. Nah kemasannya warna merah seperti ini. Jadi teman-teman jangan salah pakai pupuk gandasil ya. Nah teman-teman wajib memperhatikan jangan menggunakan gandasil D seperti ini pada tanaman yang berbunga, karena akan menyebabkan bunga dari tanaman hias tersebut itu menjadi rontok ya. Terus pertumbuhan vegetatifnya itu akan lebih lama lagi. Nah seperti itu ya. Jadi memang pupuk gandasil itu sering digunakan, tetapi jangan sampai kita salah dalam membeli atau menggunakan ya jenis-jenis dari pupuk gandasil seperti ini. Nah seperti itu. Terus untuk cara penggunaan yang keempat adalah tepat dosis. Nah dosis yang digunakan harus sesuai dengan petunjuk dari kemasan, biasanya di bagian belakang seperti ini ya. Nah jika berlebihan akan menyebabkan daun aglonema itu terbakar, atau lama-kelamaan daun aglonema itu akan menguning. Nah akan menguning seperti ini ya. Nah lama-kelamaan akan lonyot semua daun dari tanaman hias. Bukannya daun itu bertambah bagus saat kita berikan pupuk gandasil D seperti ini, malah daun aglonema ataupun tanaman hias lainnya itu bisa rusak ya daunnya. Nah agar lebih aman, gunakan dosis pupuk daun seperti ini di bawah rekomendasi. Nah namun di sisi lain frekuensinya dipercepat ya, misalnya penggunaan pupuk daun itu sekitar 3 gram. Nah agar lebih aman penggunaan pupuk daun seperti ini, gunakan dosis yang di bawah rekomendasi di labelnya ya. Namun di sisi lain frekuensinya itu dipercepat, misalnya dalam penggunaan 10 liter air dibutuhkan 10-30 gram gandasil D seperti ini. Nah lebih amannya kita bisa kurangi, misalnya 5-7 gram seperti itu ya untuk 10 liter air, atau 1-2 gram saja untuk 1 liter air. Nah seperti itu ya, kita kurangi dosisnya. Terus frekuensinya itu dipercepat, misalnya aturan penggunaannya itu 10 hari sekali ya. Nah kita percepat menjadi 7 hari sekali. Nah seperti itu ya, dengan dosis yang kita kurangi. Nah agar lebih aman, tidak menimbulkan efek-efek yang kurang bagus untuk daun. Nah untuk yang kelima adalah cara penggunaannya, yaitu tepat waktu. Nah waktu ideal penggunaan pupuk daun seperti ini, misalnya gandasil seperti ini, nah yaitu pada pagi hari. Nah pagi hari ataupun sore hari ya. Nah pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 9, atau sore hari pukul 15 sampai pukul 16, atau jam 3 sampai jam 4. Nah seperti itu ya, atau sampai maghrib juga bisa. Yang penting jangan kita menggunakan pupuk gandasil D seperti ini malam hari, karena nanti akan menimbulkan genangan pupuk gandasil D ini pada daun, sehingga nanti daunnya itu bisa rusak ya. Nah pada waktu pagi hari jam 7 sampai jam 9 ataupun jam 3 sampai jam 4 itu stomata akan membuka dengan sempurna. Jadi sangat bagus sekali saat kita menggunakan pupuk gandasil seperti ini. Jadi langsung bisa diserap oleh daun aglonema ataupun daun tanaman hias ya. Nah seperti itu. Nah jadi pupuk daun seperti ini memang
sangat bagus sekali untuk tanaman hias ataupun tanaman aglonema ya. Tetapi kalau salah dalam penggunaannya atau penggunaannya itu berlebihan, itu malah bisa merusak dari aglonema ataupun tanaman hias lainnya, terutama pada bagian daun ya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati saat menggunakan pupuk ganda silde seperti ini atau mencampurkan menggunakan bahan yang lain, misalnya antrakol seperti ini. Nah, agar tanaman hias kita itu bisa sehat, bisa subur, dan bisa rimbun ya. Nah, seperti itu. Itulah cara penggunaan pupuk daun seperti ini untuk aglonema dan tanaman hias lainnya.